Di video terakhir kita membahas soal energi ionisasi alias energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron, dan kita bisa lihat periodic table yang lainnya yang kalau kamu ke bawah sini itu di pojok kiri bawah dekat cesium ini. Cesium pengen banget kan ngelepas elektron, karena dia atom yang gede banget gitu kan. Dia cuma punya satu elektron ekstra di kulit ke-6-nya. Nah, ini bisa aja dilepas sama dia, dan dia bakal punya 5 kulit yang udah lengkap sempurna. Jadi dia pengen banget ngelepas elektronnya, butuh energi yang sangat kecil buat dia untuk ionisasi. Nah, di sisi lain spektrum yang lengkap ini, helium justru butuh banyak energi buat berionisasi kan, helium. Nah, dia bahagia banget, dia punya kulit yang lengkap di kulit pertamanya, dia atom yang sangat kecil. Elektron ini sangat dekat sama proton, jadi gaya Coulombnya itu sangat kuat. Dan dia mengeluarkan banyak energi untuk menghapus si incremental elektron itu, si elektron tambahan. Dan kita kan udah belajar itu kan. Satu hal yang mau saya jelaskan sebelum masuk ke topik tipe lain dari kecenderungan dan properti atom yang berbeda itu adalah energi ionisasi kedua. Energi ionisasi kedua, second ionization energy. Saya pengen jelasin ini soalnya dia banyak keluar di ujian kimia, terutama ujian standar kimia. Dan ini tuh cuman gagasan bahwa energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan atom untuk melepaskan elektron pertama dari bentuk atom netral menjadi melepaskan satu elektron keluar atom kan. Nah, energi ionisasi kedua ini adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron berikutnya. Dan alasan kenapa ini menarik adalah kadang-kadang mereka bilang, oke, elemen apa yang punya energi ionisasi kedua yang sangat tinggi? Dan pertanyaan kita adalah, oke, energi ionisasi tinggi yang juga berarti energi ionisasi kedua yang tinggi kan? Dan ya, itu mungkin benar. Contohnya neon, dia punya energi ionisasi yang sangat tinggi. Dia sangat pengen mempertahankan elektron ke-10 itu kan. Tapi karena dia mengisi kulit yang kedua. Tentu saja meskipun kita bisa melepaskan elektron itu, tapi untuk melepaskan elektron yang ke-9 ketika sekarang konfigurasinya udah jadi mirip fluorine, itu susah banget. Jadi kita bisa bilang energi ionisasi keduanya masih sangat tinggi. Nah, tapi kalau kita pikir lagi, elemen dengan energi ionisasi kedua tertinggi dia itu harusnya adalah energi ionisasi paling rendah. Coba pikirkan. Ya mungkin ini agak jadi bikin bingung ya. Misalnya lithium dia punya energi ionisasi yang sangat rendah, tapi dia punya elektron ekstra dan dia ingin melepas elektron ekstranya itu. Sekali dilepas, lithium ada di dalam situasi yang sangat stabil, jadi konfigurasi elektronnya kelihatan mirip helium. Jadi untuk melepas elektron kedua itu dia sangat susah. Jadi lithium punya energi ionisasi kedua yang sangat tinggi. Jadi mungkin kalian akan tanya, yang mana dari elemen ini punya perbedaan paling besar antara energi ionisasinya dengan energi ionisasi keduanya? Nah, khusus untuk elemen dengan energi ionisasi kedua lebih tinggi daripada energi ionisasi. Dan lithium atau apapun di kelompok 1, ya kan, benar kan? Iya, karena begitu kita lepaskan satu elektron, konfigurasi elektronnya jadi sangat stabil. Jadi melepaskan elektron kedua jadi sangat susah. Nah, terus kalian juga lihat grafik ini nih. Ini yang jelas energi ionisasi pertama kan. Tapi misalnya kalau ada lithium, misalnya kita lepasin elektronnya. Ini kan gampang banget kan? Paling cuma butuh 5 elektron volts untuk melakukannya. Tapi setelah itu, konfigurasi elektron lithium jadi mirip sama helium. Jadi energi ionisasi keduanya ini bakal mirip sama energi ionisasi pertamanya helium. Ini nggak terlalu bingungin kan? Tapi itu paling menarik kok tadi yang sering muncul dalam kimia. Nah, properti lain dalam banyak hal ini di pikiran saya ya, ini berhubungan sama elektronegativitas. Elektronegativitas. Dia konsep ini muncul oleh Linus Pauling. Dia selalu ingat kimia yang terkenal dia. Yang selalu saya ingat itu dia terkenal soalnya dia percaya kalau vitamin C itu kunci dari hidup abadi. Dan dia selalu minum vitamin C dengan dosis tinggi yang banyak. Tadi kapan-kapan saya baca lagi deh buku tentang dia.
Takutnya ntar saya malah jadi nyebar fitnah soal Linus Pauling, saya nggak mau gitu. Kayaknya sih dulu saya baca pas zaman SMA. Anyway, dia memunculkan gagasan elektronegativitas. Gagasannya adalah ketika dua atom membentuk ikatan kovalen. Belum saya ajarin ya ikatan kovalen itu apa. Rencananya saya mau ngebahas itu sih di beberapa video lagi setelah ini. Tapi gagasan inti dari ikatan kovalen itu cuma atom-atom yang saling berbagi elektron aja sebenarnya. Coba saya gambar ya. Ini oksigen kayak gini. Kita gambar aja gitu deh ya. Nih. Nanti saya pakai buat elektron-elektron ekstra ini untuk mengikat. Ini oksigen kayak gini. Kamu tambahin 2 hidrogen. Hidrogen kan elektronnya cuma 1. Apa yang akan terjadi? Mungkin kamu nggak tahu kalau belum pernah lihat ikatan kovalen ya. Tapi atom sebenarnya akan berbagi elektron. Misalnya oksigen ini, kita taruh dia di tengah. Kita punya ini di sebelah sini. Coba saya gambar gini ya. Elektron dari oksigen saya gambar pakai warna hijau. Hidrogen saya gambar pakai oranye ya. Nih. 2 dari hidrogen ini. 1 hidrogennya di situ. Hidrogen yang satu lagi sebelah situ. Nah, apa sih yang baru aja terjadi di sini? Kalau hidrogen ini bisa pura-pura kalau mereka ini elektron, dia harus berbagi yang hijau ini dengan oksigen. Kita bilang, berbagi elektron yuk, biarkan aku pinjam yang hijau, nanti kamu pinjamin aku yang oranye. Dengan begitu kita bakal merasa punya konfigurasi elektron yang stabil. Ya kan? Hidrogen akan senang karena kulit esnya dia jadi terisi. Nah, si oksigennya juga senang karena kulit valensinya dia sekarang dipenuhi 8 elektron. 2 diantaranya hasil pinjaman dari si hidrogen. Jadi mereka senang. Ini namanya ikatan kovalen, di mana atom itu saling berbagi elektron. Nah, ini kadang-kadang digambar kayak gini. Oksigen, ini pasangan elektron ekstranya oksigen, terus digambar aja garis begini. Secara implisit, si garis ini berkata, lihat ada 2 atom loh di masing-masing ujung. Ada elektron oksigen di situ, terus ada elektron hidrogen di situ. Jadi mereka kayak berbagi. Yang 2 ini sebenarnya artinya sama, tapi garis itu cuma berarti ikatan kovalen sih. Nah, inti yang mau saya sampaikan dengan membahas ikatan kovalen lebih awal ini adalah supaya saya bisa membahas tentang elektronegativitas. Gagasan yang diajukan Linus Pauling itu adalah bahwa dalam ikatan kovalen, pembagian yang terjadi itu gak mutual, gak adil sebenarnya. Beberapa atom akan lebih ngerampok elektron atom pasangannya. Dalam kasus ini, oksigen, kita udah belajar tentang oksigen kan, dia di sebelah sini kan adanya. Dia suka banget ngambilin elektron, jadi energi ionisasinya sangat tinggi. Dan dia cuman kurang 2 elektron kan, sampai konfigurasi elektronnya mirip sama neon. Dan supaya dia bisa mencapai situasi sangat bahagia. Jadi oksigen dia cinta elektron. Hidrogen itu sedikit kesini ya, dia bisa mendapat sebuah elektron, terus dia akan punya orbital 1s yang stabil. Nah, atau dia malah bakal kehilangan elektron dan intinya cuman dia yang akan berubah jadi ion positif. Bisa yang mana aja sih, mendapatkan atau malah melepaskan. Jadi dia sedikit ambivalen lah tentang apa yang terjadi sehubungan dengan elektron. Tapi oksigen beneran pengen banget elektron tambahan supaya dia bisa merasa lengkap. Jadi dalam hubungan antara oksigen sama hidrogen ini, oksigen sifatnya lebih elektronegatif. Dia lebih elektronegatif, yang artinya dia kayak ngerampok elektron lebih banyak deh. Jadi kalau kita gambar hubungannya di sini, mungkin bisa berarti sesuatu kalau kamu menggambarkan ikatan ini. Ini sebenarnya semuanya abstrak. Mungkin kita bisa gambar sedikit lebih berat di bagian situ. Ini bahkan bukan sebuah saya barusan ngasal aja sih sebenarnya. Atau kalau kamu gambar bagian hidrogen sama bagian oksigennya aja, mungkin nanti elektron mereka sebagian besar berkeliaran di, ini probability aja ya, tapi
mungkin akan di sekitar oksigen, dan lebih sedikit yang berkeliaran di sekitar hidrogen. Ini benar untuk hidrogen yang satunya lagi. Elektronnya, gagasan elektronegativitas itu cuma bahwa sebuah atom akan ngerampok lebih banyak elektron ketika dia membentuk ikatan kovalen dengan atom lain. Sekarang, kalau kita ingin tahu kecenderungannya elektronegativitas itu kayak apa di tabel periodik, apa ya yang akan terjadi? Elemen mana aja yang kayaknya bakal merampok elektron? Jelas, elemen yang cinta sama elektron dong. Elemen yang sangat sulit dilepaskan elektronnya. Misalnya elemen yang udah tinggal dikit lagi berhasil mengumpulkan 8 elektron valensi di kulit terluarnya. Ya kan? Jadi kira-kira kebanyakan elemen elektronegatif itu bakal ada di sekitar sini. Yaitu para halogen, terutama fluorin, karena yang kecil-kecil angkanya ini nih, mereka lebih ngebet untuk dapat elektron. Karena mereka atom yang kecil banget, elektron-elektronnya akan semakin dekat ke nukleus. Kenapa bukan gas mulia di sini? Karena mereka udah nggak perlu membentuk ikatan kovalen lagi kan, mereka udah selalu bahagia, mereka gas inert. Inert itu artinya mereka diem, nggak ngapa-ngapain. Kata lainnya itu inertia. Inertia itu artinya tendensi untuk terus diem, nggak ngapa-ngapain, atau sebaliknya justru bergerak terus. Tapi saya nggak akan ngebahas itu dulu deh. Tapi gas mulia ini inert, mereka nggak ngapa-ngapain. Nah, elemen yang ada di sini bereaksi, mereka ngebentuk ikatan kovalen, dan ketika udah terbentuk ikatan kovalen, mereka ngerampok elektronnya. Juga di bawah sini nih, waktu mereka ngebentuk ikatan kovalen, mereka bilang, tau nggak sih, lo silakan ambil deh elektronnya, aku nggak butuh, aku lebih bahagia kalau mereka nggak ada. Malah elemen di sini justru sengaja memberikan elektron mereka kadang-kadang yang di sini. Jadi mereka nggak ngebentuk ikatan kovalen. Ini namanya ikatan ionik. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Tapi kalian bisa lihat kan kecenderungannya sama kayak energi ionisasi kan? Elemen yang di sini butuh banyak energi untuk melepaskan sebuah elektron karena mereka cinta sama elektron. Jadi mereka juga bersifat sangat elektronegatif. Mereka akan ngerampok elektron dalam ikatan kovalen yang mereka bentuk. Elemen yang di sini energi ionisasinya rendah banget. Mereka gampang banget ngelepasin elektron dari mereka. Nah, makanya itu sifat elektronegativitas mereka juga sangat rendah. Kemungkinannya mereka kecil untuk ngerampok elektron. Nah, kecenderungan lainnya adalah kan orang-orang kadang membahas tentang sifat logam ya dari sebuah elemen alias metallic nature. Ini sifat logam. Dan banyak banget kalau saya mikirnya ya, waktu orang ngomong soal sifat logam, saya bayanginnya elemen itu bisa menghantarkan listrik. Harusnya mereka bisa bersinar, bisa fleksibel, bisa dibengkokin kan? Harusnya bisa dibengkokin tanpa dia patah. Saya bayangin sifat logam itu gitu. Tapi ketika orang ngomong sifat logam di kimia, maksud mereka adalah kesediaan si elemen itu untuk memberikan elektronnya ke atom lain. Itu namanya sifat logam. Ini penting kalau kita membahas tentang sesuatu yang bisa melakukan konduksi, menghantarkan listrik, atau bisa dibengkokkan fleksibel, atau punya lautan elektron yang banyak sehingga bisa dipakai oleh atom lain. Kecenderungannya sama sih. Atom mana yang lebih mungkin melepaskan elektron? Yang ini kan, yang pojok kiri bawah kan? Kalau kita lihat ke bawah terus, atomnya jadi makin gede kan? Jadi elektronnya jadi makin jauh dari nukleus. Jadi gaya kulomnya itu lebih lemah. Ikatannya elektron itu sama nukleusnya lebih lemah. Terus kalau ada yang punya satu elektron ekstra di sini nih, atau 2 elektron ekstra di sana, di kulit luarnya, dia bakal bilang, aku mau ngebuang elektron ekstra nih, biar kulit luarku bisa sempurna, lengkap. Jadi mereka ini mau ngelepasin elektronnya. Tapi jadi sifat logam mereka tuh tinggi. Mereka yang di sini maunya mempertahankan elektron. Jadi mereka maunya ngambil elektron. Jadi sifat logam mereka rendah. Malah sebenarnya mereka ini benar-benar non logam sebenarnya. Kalau misalnya kita bilang dalam satu kelompok, kecenderungannya, maksud saya bikin diagonal yang secara umum benar itu, semakin kita turun ke bawah suatu kelompok, ukuran atomnya itu kan semakin bertambah, dan elektron di kulit luar
itu makin jauh lah dia dari nukleus, gaya elektronnya akan jadi makin lemah, atau gaya Coulombnya itu akan makin lemah. Jadi dia akan lebih mungkin melepaskan elektron. Jadi sifat logam akan semakin besar semakin kita ke bawah di tabel periodik, dan sifat logamnya akan semakin besar seiring kita bergerak ke kiri, karena elemennya cuma punya beberapa elektron dari kulit terluarnya dan dia pengen ngelepas itu. Jadi sifat logam dia kebalikannya. Gini kan? Ini untuk alasan yang sama sih, tapi mereka ini suka ngerampok elektron, yang ini malah suka ngelepas elektron. Ya kan? Jadi energi ionisasi bertambah, kita ke bagian kanan atas geraknya. Elektron negativitas bertambah, kita ke bagian atas kanan. Sifat logam bertambah, kita ke bagian bawah kiri. Kecenderungan terakhir yang akan kita bahas sekarang adalah radius atom. Atomic radius. Gak ada cara terbaik sih untuk ngejelasin ngukur radius atom itu, karena kan sebuah atom gak punya radius yang pasti. Elektron bisa nongol di mana aja masalahnya. Kita cuma bisa menggambar batasan kasarnya aja kira-kira di mana. Oke, kemungkinan 90% menemukan elektron. Ini adalah lingkaran atom kita nih. Kita bisa bilang, oke, kalau atom ini terikat dengan atom lain, radius atomnya ya setengah jarak antara dua nukleus kan? Tapi kalau kita bikin ikatan kayak gitu, nih, ini kan jarak antara dua nukleus, terus kita bilang ini radius atomnya, gitu kan? Ada banyak cara sebenarnya, tapi kalian ngerti lah intinya kan? Ini cuman ukuran atomnya aja. Kita udah bisa ngebayangkan seiring kita turun ke bawah kelompok manapun, ukuran atomnya makin besar kan? Kita menambahkan lebih dan lebih lagi tingkat energinya, lebih dan lebih banyak kulitnya. Atomnya makin besar dan makin besar. Malah udah kita pakai sebagai argumen kan, alasan kenapa seiring kita bergerak ke bawah tabel, energi ionisasi dan elektronegativitasnya makin rendah. Jadi atomnya makin besar seiring kita bergerak ke bawah. Ini kan atomnya jadi makin besar, larger. Nah, satu hal yang mungkin malah nggak intuitif ya, apa yang terjadi kalau kita bergerak ke kanan? Kita kan menambahkan elektron seiring kita bergerak ke kanan, tapi kita menambahkan elektron ke kulit yang sama kan itu. Misalnya ini nukleus yang di sini, dan kita di dalam kulit yang sama. Ini kulit orbital. Jelas mereka nggak semuanya berbentuk lingkaran sih, tapi katakanlah kita di dalam kulit orbital mana gitu, kita bergerak ke kanan dan kita menambahkan elektron terus ke kulit orbital ini, elektron kan. Ini sebenarnya terlalu oversimplifikasi sih. Seiring kita bergerak ke kanan, kita punya lebih banyak proton kan di nukleus, jadi dia cuma akan semakin positif muatannya. Jadi yang akan terjadi adalah elektron ini dia ketarik ke dalam, tertarik mereka ke dalam. Jadi semakin kita ke bagian kanan tabel periodik, makin kecil lah si atom, size-nya decreases. Size decreases. Terus kita bilang, oke, gimana dong kalau kita bergerak ke period selanjutnya, ke bawah misalnya? Elemen akan lebih dapat proton kan, dia akan berkurang dong. Memang tapi pada saat yang sama kita sekarang menambahkan elektron ke kulit lain yang makin jauh dari proton sama nukleus kan. Jadi dia semakin gede kalau kita bergerak ke period baru. Elektron semakin kita ke bawah semakin besar. Semakin kita ke kiri, dia juga semakin besar. Ukuran elektron bergerak dari bagian bawah kanan ke bagian atas kiri. Oke, meskipun secara umum elemen yang ada di period bawah pasti punya ukuran lebih gede sih daripada yang ada di period atas. Jadi nggak peduli dia ada di kelompok mana. Tapi kecenderungan umumnya dalam sebuah kelompok makin tinggi nomor atomnya, dia makin besar atomnya. Dalam sebuah period semakin banyak proton yang dipunyai elemen, makin kecil atomnya. Ya semoga aja kalian anggap barusan itu menarik. Buat video selanjutnya kita mulai dengan ikatan. Oke, bye-bye.